Bismillahirrahmanirrahim. Tidak langsung. Jadi begini. Tadi disampaikan bahwa huruf-huruf hijaiyah ada yang lidahnya terangkat, ada yang lidahnya tertahan di dasar mulut. Kemudian untuk yang lidahnya terangkat ini terbagi menjadi dua. Untuk yang lidahnya terangkat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lidahnya terangkat, tapi antara lidah dengan langit-langit masih ada ruangan yang cukup luas. Paham nggak? Kan terangkat lidahnya, tapi antara lidah dengan langit-langit masih ada ruangan yang cukup luas. Itu namanya infitah. Terbuka. Terbuka apa? Ada jarak yang cukup luas antara lidah dengan langit-langit. Sedangkan yang kedua, terangkatnya itu sampai tidak menyisakan jarak yang luas antara lidah dengan langit-langit. Seolah-olah lidah itu menempel di langit-langit saking tingginya dia terangkat. Itu namanya itbaq, nempel. Enggak nempel beneran, seolah-olah nempel. Karena kalau nempel beneran enggak keluar suaranya. Coba ditempelin lidah kita mengucapkan dod fathah. Keluar enggak? Enggak keluar. Nempel di situ seolah-olah nempel. Ruangannya itu sangat sempit antara lidah dengan langit-langit, sehingga disebut nempel. Begitu. Jadi ada dua, ada infitah, ada itbaq. Itbaq artinya nempel, lekat, bertemu, lengket. Maksudnya apa? Pangkal lidah itu naiknya sangat tinggi sampai kemudian seolah-olah menempel di langit-langit. Ada 4 huruf yang begitu, yakni shad, dad, ta, dha. Yang namanya nempel ke langit-langit pasti lidahnya mesti diangkat dulu. Enggak mungkin ada huruf yang tidak terangkat tapi nempel. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Oleh karena itu seluruh huruf itbaq adalah huruf isti'la. Makanya dia berhubungan tidak langsung dengan posisi lidah. Begitu ya. Jadi cara mengucapkan huruf shad, dad, ta dan dha ini lebih tebal sedikit dibandingkan huruf isti'la yang bukan itbaq. Misal, coba kha. Dia nempel atau enggak lidahnya? Nempel atau tidak? Tidak, bukan termasuk itbaq, maka dia infitah. Oleh karena itu cara mengucapkan kha, lidahnya terangkat, tapi untuk menunjukkan keinfitahannya mulut kita dibuka. Untuk menunjukkan ada ruangan. Kha. Jangan begini, kha. Jadi itbaq nantinya. Kha, jadi itbaq. Buka mulutnya, kha. Satu level dengan ra, satu level dengan qa, satu level dengan ra, satu level dengan Allah. Satu level semuanya tuh. Kha, ra, qa, ra, Allah. Satu level tebalnya, segitu. Jadi jangan begini, ho, ho, ho. Itu sangat tebal nantinya. Tidak ada ruangan. Harus ditampakkan ada ruangannya. Sedangkan shad, dha, ta, dha tidak perlu dibuka lebar-lebar. Kenapa? Karena kalau dibuka lebar-lebar jadi infitah. Misalnya sa, jadi infitah dong. Maka bagaimana caranya? Cukup dibuka sedikit saja, so, untuk menunjukkan itbaqnya. Yang penting jangan monyong. Coba so. Jadi jangan sa. Itu jadi infitah. Sa, infitah. So, do, to, dha. Oleh karena itu ketika kasrah dia beda dengan huruf isti'la yang bukan itbaq. Huruf isti'la yang bukan itbaq, khi, silakan. Ri, ti. Tapi shad, ta, dha, si, di, ti, ri. Kenapa? Karena lidahnya masih tertahan naik ke arah langit-langit. Begitu. Dan semua huruf yang masih menyisakan ruangan itu disebut infitah.
Baik yang isti'la atau yang istifal semuanya infitah. Yang namanya huruf istifal kan lidahnya nggak naik. Berarti ada ruangan nggak? Pasti ada ruangan. Yang tidak naik pasti ada ruangan. Yang naik ada yang tertutup, ada yang masih tersisa ruangannya. Oleh karena itu, setiap istifal pasti infitah. Setiap yang tidak naik pasti nggak nempel. Setiap yang nempel pasti naik. Setiap yang itbaq pasti isti'la. Yang naik belum tentu nempel. Yang naik belum tentu nempel, ya. Yang tidak nempel belum tentu tidak naik. Paham nggak? Ya, paham nggak? Yang naik belum tentu nempel. Ada orang naik nih, belum tentu dia sampai ke atap. Naik doang. Naik tangga enggak? Naik. Udah nyampe atap belum? Belum. Orang baru 3 anak tangga, tapi naik dia. Yang naik ada yang nempel. Tapi kalau yang sudah ke atap pasti naik. Nggak mungkin orang diem di bawah lagi ngapain? Lagi di atap, nggak mungkin. Ya. Orangnya tinggi katanya, jadi nempel ke atap. Serem amat kalau misalkan ada orang ya, tangannya nempel sana. Yang tidak ke atap belum tentu tidak naik. Bisa jadi dia sudah naik, tapi baru sampai tengah. Itulah isti'la, tapi bukan itbaq. Adapun yang tidak naik, pasti seluruhnya nggak ada di atap. Begitu. Itulah istifal, seluruhnya pasti infitah. Begitu ya. Jadi kalau ada yang nanya perbedaan istifal dan isti'la dengan itbaq dan infitah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Dianalogikan sajalah, gampang-gampang kayak gimana. Analogi yang mudah silahkan cari sendiri. Kalau ada yang analogi yang lebih mudah bisa disampaikan. Seperti itu. Jadi huruf infitah cara mengucapkannya ada 2. Untuk huruf isti'la diangkat lidahnya sambil dibuka mulutnya. Kha, gha, qa, ra. Termasuk ra ya, karena dalam riwayat Imam Hafs lebih banyak tebalnya. Adapun huruf-huruf infitah yang istifal itu lidahnya di dasar mulut kita. Untuk menunjukkan keinfitahannya ditambah senyum supaya jelas terbuka mulutnya. Kenapa? Karena kalau dibukanya cenderung lidahnya naik. Jadi lidahnya ditahan, dibukanya kayak gimana? Dibukanya sambil ditarik. Untuk apa? Untuk menahan lidah berada di dasar mulut. Karena biasanya begini, lidah kita ditahan, terus kemudian dibukanya seperti dibuka isti'la misalnya. Itu lidahnya biasanya keumumannya terbawa naik. Coba ya, dicoba ya. Bisa nggak nih? Tanpa senyum bisa nggak, coba tipis? 1, 2, 3. Tanpa senyum bisa nggak tipis? Coba 1, 2, 3. Susah ya? Lidahnya naik lagi. Lidahnya naik lagi. Maka untuk menjaga agar mulut kita tetap terbuka tapi lidahnya tetap tertahan, terus bagaimana cara bukanya? Sambil ditarik. Tertahan insya Allah lidahnya. Tapi jangan berlebihan. Bagaimana berlebihan? Itu berlebihan. B, T, C, itu berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim, itu berlebihan. Bismillah, silakan. Bismillah. La. Dan tentu saja beda-beda. Sekali lagi, ada yang orang mungkin la udah cukup tipis. Ada orang yang mungkin harus la gitu, nggak apa-apa. Beda-beda nggak masalah. Yang penting nanti suaranya, ya. La. Nana. Mama. Ha. Wawa. Biasanya di waw nih. Wawa, biasanya begitu biasanya. Karena monyong dulu jadinya wawa. Wawa. Fa. Sha. Ha. Ya. Fa. Baba. Seperti itu huruf infitah yang istifal. Adapun huruf infitah yang isti'la dibukanya langsung saja posisi default mulut kita. Kha. Gha. Qa.
Ra. Seperti itu. Difahami insyaallah? Insyaallah.